kelas 10 TKJ C ya, TKJ C ya. Iya, Pak. Nah, masih bersama saya belajar sejarah Indonesia. Nah, kalau kita lihat pergerakan nasional itu lahir ditandai munculnya adanya organisasi-organisasi nasional. Nah, setiap masyarakat, setiap manusia, setiap bangsa itu pasti ada organisasi. Apa sih tujuan organisasi itu? Tujuan organisasi kalau yang sekarang ini ya adalah untuk mempererat, mempersatukan yang selama ini kita itu telah buyar, yang selama ini kita itu telah kayak mana korat karit. Itu kok nggak salah pelajaran kemarin itu ada namanya divide et impera. Apa itu divide et impera? Artinya berpecah belah. Nah, apa sih sebab-sebab, apa sih faktor-faktor orang bisa berpecah belah, orang bisa berantakan? Adanya sifat mengadu domba. Sifat mengadu domba itu ya contohnya udah pernah saya memanas-manasi, mengkompor-kompori, melaga-laga supaya orang pecah, supaya orang berantakan, supaya orang terpisah, supaya orang bercerai atau yang lainnya lagi. Jadi sifat seperti itu jangan dipelihara lagi, nak. Ya, walaupun sekarang ini sudah merdeka. Usia merdeka Indonesia sudah berapa? 75 tahun. Baru kemarin kita itu merayakan, memperingati. Hanya bedanya nggak heboh-heboh, hanya bedanya nggak serame yang kemarin-kemarin. Adanya seperti ini. Tapi tergantung bangsanya, tergantung kitanya. Apapun ceritanya, kita merayakan apapun ya tergantung kitanya, mau di rumah mau di mana aja itu sama. Nah, di sini ada kata yang pergerakan nasional itu ditandai aneka ragam bentuk. Di antaranya Budi Utomo. Nah, siapa itu Budi Utomo itu? Siapa Budi Utomo? Budi Utomo itu adalah seorang pelopor, bukan seorang pengekor. Kamu yang pengekor, mengikut. Orang tak mau belajar, dia pun tak belajar. Orang tak mau datang, dia pun tak datang. Itu namanya pengekor. Nah, jadi Budi Utomo itu adalah seorang pelopor, penggerak. Nah, salah satunya itu penggerak pendidikan pengajaran yang bulan depannya nanti akan diikrarkan. Yang disebut adalah Hari Sumpah Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda itu di situ kan, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang terakhir menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini Budi Utomo. Nah, saya kira kalau ikrar Budi Utomo itu mengajak bangsa Indonesia, khususnya anak bangsa Indonesia, supaya anak bangsa Indonesia itu punya pendidikan yang bagus itu bagaimana, Adi? Rajin sekolah. Jangan tukang tidur, jangan tukang bolos, jangan nokok-noki orang tua. Itu utama. Nah, kalau pendidikan sekarang itu apa loh, sekarang nggak seperti dulu lagi, nah, nggak berkualitas. Kenapa? Anaknya yang nggak niat belajar itu bagaimana gitu loh. Nah, nggak ada niat belajarnya, urak-urakan aja kerjanya. Jadi kapan bangsa Indonesia itu akan maju? Skillnya nggak ada, maka SMK itu nak ditanya, wah SMK begitu tamat siap mampu menciptakan lapangan kerja. Tapi nyatanya jadi kucingku kurap, sampah masyarakat. Kenapa? Tidak mempunyai potensi, tidak mempunyai keterampilan. Jadi kedepannya dirubah. Nah, tujuan Budi Utomo ialah pertama di sini untuk memajukan pengajaran. Nah, pengajaran kita ini Budi Utomo mengutamakan supaya bagaimana anak bangsa Indonesia itu maju dengan pendidikan. Belajar yang sungguh-sungguh. Nah, ada belajar non formal, ada belajar yang formal. No itu apa? Tidak. Ada pendidikan yang nggak resmi, ya kan? Nggak resmi. Contohnya kita itu kan nggak pakai seragam. Nah, tapi kalau untuk yang ilmu, ya ada aja gitu loh. Jangan ditanya siapa gurumu, katanya. Di mana belajarmu, katanya. Nggak harus itu. Yang penting ilmu pengetahuannya. Nah, ilmunya yang kita ambil. Jadi Budi Utomo mendirikan organisasi pertama adalah memajukan pengajaran. Ayo, anak bangsa Indonesia itu harus maju, nak. Maju dari bidang apa, nak? Dari
bidang pengajaran atau pendidikan. Yang kedua, memajukan peternakan dan perdagangan. Wow, bangsa Indonesia itu kan mata pencarian juga berdagang. Nah, bertani atau bercocok tanam itu dibudayakan, dilestarikan. Kemudian yang ketiga, memajukan teknik dan industri. Wow, dalam segi pabrik-pabrik, pengolahan industri tersebut itu, ya dari pendidikan juga. Nah, kalau kita nggak dari pendidikan nggak bisa apapun ceritanya. Nah, contoh kalau kita jurusannya TKJ, kita jurusannya TKR, harus bisa ngapa TKR, harus bisa ngapa TKJ, ya kan Adi, harus bisa apa akuntansi, jangan jadi kucing kurap. Kemudian yang keempat, menghidupkan kembali budaya yang telah mati, budaya tradisional yang telah sirna dimakan oleh kecanggihan budaya internasional. Ya, kembalikan budaya kita itu, karena Indonesia itu adalah bangsa yang kaya raya. Saking kaya disebut bangsa yang majemuk. Banyak. Pulaunya tengok berapa? 13.000 pulau. Bahasanya berapa? 250 bahasa. Itu pelajaran kemarin. Apalagi budayanya. Kaya kita ini dengan aneka ragam budaya. Tapi kitanya tak mau melestarikan, tak mau menjaga, tak mau hidupkan kembali. Nah, ikutlah generasi muda sekarang ini tawuran, kereta-kereta digas-gas, kereta dipreteli, ikut terbang-terbang, jemping-jemping, nyawanya udah 1000 nyawa kali, nggak takut mati. Nyawa pertama di pantat, nyawa kedua di hidung, nyawa ketiga di mana lagi, di telinga. Nyawa kita cuma satu, yang buat urak-urakan. Urak-urakan itu membuat resah masyarakat. Justru oleh karena itu dilarang, ikut balapan liar itu dilarang. Ciptakan nilai-nilai budaya yang positif. Jangan budaya yang kayak gitu, itu namanya brutalis. Efek sampingnya kan banyak kan? Jatuh, kakinya patah, mending mati ya sekalian, ya kan, membuat susah orang tua. Jadi ini tadi Budi Utomo mendirikan organisasi itu ada tujuan agar bangsa Indonesia itu punya sesuatu hal, ikatan-ikatan yang kuat. Sama dengan pelajaran kemarin juga, senjata yang paling ampuh yang dimiliki bangsa Indonesia adalah apa itu, persatuan dan kesatuan. Kalau kita nggak bersatu, jangan diharap kita bisa mengalahkan musuh. Nggak ada itu. Dulu bangsa Indonesia belum punya senjata yang paling modern, paling keren, itu belum ada. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini, tujuan Budi Utomo mendirikan organisasi itu ada. Yang pertama tadi adalah memajukan pengajaran, bukan kurang ajar. Kurang ajar itu nggak diajari pun memang sudah kurang ajar. Sampai di sini pelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sesudahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.